Siapakah di antara kita yang tidak pernah berbuat kesalahan? Seperti anak kecil yang sedang belajar berjalan, banyak jatuh bangun sampai akhirnya mampu berjalan dengan kuat. Dari kesalahanlah kita belajar menjadi manusia yang lebih baik, dan dari kesalahanlah keluar nilai-nilai hidup kita. Dengan mengizinkan seseorang berbuat kesalahan, kita sedang memberikan hak orang itu menjalani proses hidupnya. Hai, satu kata untuk wanita ini. A woman with unique personality, Melanie Subono. Thank you, Mbak. Banyak kata itu. Thank you for coming today. Yeah, sure. Yeah. I'm happy to be here. Aku punya beberapa pertanyaan nih, bahwa kan kita tahu kalau di negara kita itu kalau buat salah itu ngeri sekali, bisa di-attack-nya sampai parah. Really? Dan you one of the woman yang bisa speak up gitu ya. Tapi banyak orang nggak bisa speak up juga. For me, everybody make mistake ya. Ada gak 3 kesalahan Mbak yang pernah lakukan dan bisa sharing? 3 mistake that you have done. Enggak, gue punya satu kesalahan besar. Berpikir bahwa kesalahan itu adalah kesalahan. It's not. Buat gue, ini kedengaran klise ya. Nggak ada kesalahan gue yang adalah kesalahan. Every step, every minute, every nafas yang gue jalanin baik dan atau jelek atau benar atau salah, itu udah pelajaran, bukan kesalahan. I don't make mistake. Gue belajar every day. Jadi mistake is a lesson for you. Mistake is a learning process. Iya, jadi nggak ada kesalahan yang benar-benar kesalahan, lo seling kesalahan yang harus diulang kesalahan. Enggak sih, hal benar, hal salah, semua gue belajar sesuatu. Oke, jadi 3 mistake itu tidak akan dibahas oleh Mbak Melanie, tetapi dengan tegas dibilang bahwa I don't make mistake because itu adalah proses pelajaran. Ya karena a lot of people yang bikin mistake itu lucky menurut gue. The more mistake, the better you are. Iya, kecuali emang mistake-nya sama mulu 10 tahun itu kebangetan sih. Gak belajar-belajar. Jangan satu di lubang yang sama sengaja. Iya, kalau sampai 20 tahun jatuh di lubang yang sama terus itu namanya lo doyan. Bebal. Bener. And then next question, 3 values hidup atau 3 prinsip hidup yang Mbak Mel pegang. Oke. Di tangan kiri gue ada deklarasi hak asasi wanita pertama di dunia, Prancis 1791. Wanita adalah terlahir setara dan setara dalam hak untuk pria, itu prinsip pertama gue. Baru Kartini nih jadi. Ya. Kanan ada Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, in English the Lord is my shepherd. Ini prinsip kedua yang gue pegang. Ketiga di belakang ada lambang negara, burung Garuda gede banget. Gue percaya 3 hal, ibu bumi, ibu pertiwi. So that's the 3 things yang gue jalanin. 3, kita bahas satu dulu. Sedikit aja penjabaran tentang equality wanita. Wanita terus berteriak minta dibela sama orang. Wanita tidak mengerti kenapa kok kita selalu direndahkan. Wanita tidak mengerti kenapa banyak hal gitu. Pria tolong dong lihat, tapi wanita jarang lihat bahwa yang bikin gue direndahkan adalah gue sendiri. Betapa banyak wanita yang secara ekonomi mapan, secara apapun gitu segala macam, tiba-tiba dia harus menghadapi hal jelek dan dia mengalah ke udah dipukul udah apa segala macam dengan alasan ya besok kan gue mau makan apa, namanya juga gue perempuan. Perempuan itu sendiri merendahkan. Jadi jarang sekali perempuan yang bisa ngelihat bahwa hey, I am powerful. Hal terbaik yang Tuhan kasih ke gue adalah gue jadi perempuan. It's a blessing gitu. Jadi buat gue kalau lo mau bicara hak, lo mau bicara apapun itu, lo nya sendiri harus sadar dulu bahwa we are that powerful. Gue percaya laki adalah kepala dan kita di bawahnya, gue percaya. Karena gue adalah leher. Lo nggak bisa berdiri, pala kalau nggak bisa ada gue nya lehernya. Gue nentuin lo nengok di mana. Isn't that powerful? Dan itu perempuan sendiri yang harus nyadarin dulu, daripada kitanya gitu terus ngarepin kok orang nggak bela perempuan sih, kok undang-undang perempuan nggak gini-gini. Lo nya dulu. So, women equality berarti you defend yourself, you stand up for yourself. Bangga pada diri sendiri. Proud of yourself. Ya. Yang kedua tadi Tuhan adalah gembalaku. 2 hal terbaik yang Tuhan kasih ke gue, the biggest blessing adalah pertama gue jadi perempuan, kedua gue jadi orang Indonesia. Nah itu kan mengkonek lagi 3-3-nya. So pasti ada tujuannya. Tuhan gak iseng-iseng doang kali gitu. Ada tujuannya kenapa gue ditaruh di Indonesia, dipindahin dari Jerman untuk di Indonesia.
kayaknya gue hampir jadi laki sih kalau dari pandangan gue, tapi Tuhan kayaknya mutusin jadi perempuan aja deh gitu. Lelaki Pasti yang ada lahir alasan di badan perempuan. Iya kayaknya. Oh, otaknya childish, badan laki, di badannya perempuan gitu. Dia pasti punya tujuan. So I believe in every step dia nge-guide sih. Ya, berarti you believe in God, bahwa Tuhan adalah pegangan hidup Mbak Mel. Tuhan ya, bukan agama. Gue Ya, percaya Tuhan. pegangan Gue Mbak percaya Mel. Jadi Tuhan. anything happen to you, you come to God. Iya, dia bapak, dia ibu, dia pencipta, dia segala sih. Dan gue bisa makan, bisa hidup sampai hari ini karena dia. Ya, partner untuk berkomunikasi ya. Oke, yang terakhir di value hidup yang di punggung. 3 hal dikasih di Indonesia, begitu hidup Indonesia. Ibu, gue dikasih seorang ibu baru, gue dikasih ibu bumi, dimana gue makan, nafas semua dari situ tuh di Indonesia. Dan dikasih ibu pertiwi, dikasih rumah untuk tinggal di situ. That's what I work for, itu yang gue perjuangin, itu yang akhirnya menjadi inti semua lirik, tulisan, perjuangan, perjalanan langkah kaki gue setiap hari. Well, tapi burung Garuda yang ada di punggung gue ini kan, kalau burung Garuda itu kan ada angka di tiap bulunya ya kalau nggak salah. 17-nya bener, 8-nya bener, 45-nya belum. Gue masih bikin tapping doang karena menurut gue kita belum benar-benar merdeka. So gue akan bikin tahunnya kalau nanti udah menurut gue, oke Indonesia udah merdeka, baru gue benerin tatonya pakai 17 tahun yang bener. Ribet ya gue bikin tato aja, ribet. Senang loh lihat orang yang taruh tato tapi minit ya mencintai Indonesia, tapi banyak orang merasa bilang bersyukur ada di Indonesia, tapi untuk give back ke Indonesia aja susahnya minta ampun. Ya mungkin mereka ngelihatnya cuma sebagai negara ya gitu. Sementara gue ngelihat mereka Indonesia tuh sebagai ibu pertiwi, ibu bumi, rumah. Yeah, it's beautiful. Yeah. Next questions, selama manusia hidup, dia akan harus terus meng-grooming dirinya, meng-upgrade dirinya, merevisi dirinya untuk lebih baik. If you see yourself, at least tell me one thing that you wanna groom yourself be better. Masih ada yang diperjuangkan kan untuk dirimu menjadi lebih baik? Gue masih kadang-kadang dalam setiap perjuangan gue berpikir, gue mau jadi perubahan, gue mau jadi better. Gue harus stop nyebutin kata itu. Gue gak mau jadi perubahan, gue gak mau jadi better. I am better, I am the change. Gue adalah contohnya, gue perubahannya, gue betternya. Udah nggak bukan mau jadi better, itu gue harus stop berpikir dan ngomong kalimat itu and just be. Jadi dari personality or character, there's nothing you wanna change to be better. Harus better, bukan mau berubah jadi better Apa lagi yang gitu. harus better in you? Everything. Semuanya. Everything. Everything. Dan berhenti ngomongin dan kerjain aja jadi contoh. Karena orang Indonesia itu enek sama orasi, khotbah, ceramah, perkataan orang tua, kata-kata. Mbak Mel tahu kelemahan diri yang perlu diperbaiki itu dari mana biasanya? Dari diri sendiri atau dari masukan orang? Both. Bisa dari orang, kalau gue lagi nggak budek, kalau gue lagi tambangnya kumat suka males gitu dengerin orang gitu kan. But from both. Dan gue cukup orang yang cukup fair untuk bisa ngaca, ih tolol lo Mel gitu, ih salah lo Mel gitu. Nah Gue itu orang yang aku mau sebut, maksudnya di social media people who don't know you kan pasti pikir ini orang garang banget nih, barbar banget nih, tapi there is other side of you yang sebenarnya nggak sebarbar itu. Nah tapi if you see my social media, pada saat orang-orang lain biasanya garang-garang doang, manis-manis doang. Gue tuh I put everything karena gue nggak pernah bohong gitu. Jadi emang one day lo papasan sama gue dimanapun kapanpun, ya yang lo ketemuin ya sama yang lo lihat di medsos sih, nggak akan ada beda-beda sama sekali walaupun gitu. kelihatannya frontal tapi ada sisi softnya masih bisa diajak ngomong. I can cry over a dog, of course gue bisa diajak ngomong. Bukan dikasih tahu, dikritik, maksudnya dikritik masih mau dengar tadi kan. Gue masih manusia lah, gue bisa nangis just because of a dog or a cat, gue bisa marah karena hal, ya of course gue manusia lah. Walaupun kadang aneh gitu cuman. Last questions, kalau Mbak Mel jadi guru grooming Indonesia, apa yang Anda ingin grooming di bangsa ini? Kita bubarin aja dulu negaranya, boleh nggak ulang dari nol? Jangan dong. Badak banget soalnya. Korektif aja, kita korektif. Gini, kebanyakan generasi yang ada sekarang itu kan generasi one way yang dulu nggak boleh banyak nanya, jadi mereka hafalan gitu kan. Mereka nggak paham sama kayak ngomong misalnya Hari Bumi, hafal tuh gitu. Hari Bumi karena kenapa harus menyelamatkan bumi? Karena bumi, hafalan gitu. Tapi nggak ada bener-bener sense of attachment yang ya kenapa ya gitu. Oh ya hubungannya ya. Oh ya kalau padinya nggak ada, gue juga nggak makan ya tuh beras nggak nyampe. Jadi gue lebih pengen banyak sekolah praktek sehingga apapun yang mereka paham bukan karena hafal. Setuju. Otomatis
sense of belonging pasti akan ada, sehingga akan berjuang tanpa disuruh. Gak ada temennya pun dia akan percaya hal itu karena dia ngerti, bukan hafal. Berarti you wanna groom better education. Understanding, education, kebebasan berbicara, gitu. Biar curiosity levelnya juga, kan kita kan generasi yang diajarin gitu, nggak boleh nyapu malam, kenapa? Jodohnya jauh. Nggak boleh duduk depan pintu, jodohnya kumisan. Semua jodoh, ngertinya kan itu doang gitu. Mitos. Iya, terus akhirnya sampai tua begini kita tanya, kenapa lo nggak pengen gini? Ya daripada emak gue marah, lo nggak benar-benar ngerti kan kenapa? Oh, nggak banyak di-explain, cuman one way. One way Dikasih kan, kalau tahu, sekarang anak-anak udah boleh nanya kan gitu. So kita pilihan ganda pasti ulangan tuh bener gitu. Coba pertanyaan yang sama dibikin esai, mati kita nggak ngerti, hafal doang soalnya. Masih banyak membina yang muda, menjelaskan, reasoning dengan mereka, use Make logic. them understand Ya, logic supaya mereka sadar, iya ya, gila ini negara punya gue, iya ya ini punya gue, iya ya, karena ngerti bukan karena hafal. Cocok, sebab salah satu program guru grooming adalah provokatif mindset, memprovokasi pola Oh jago pikir. gue kalau provokasi gue jago. Oke, thank you for your time ya. Sama-sama. Melanie Subono, everybody.